bersama saya Kiki Elsa Dorine Tule dalam pembelajaran daring. Anak-anakku, saya berharap saya menjumpai kalian dalam keadaan sehat. Dan dikarenakan kondisi pandemi corona yang sedang melanda bangsa Indonesia, maka kita diharuskan belajar melalui pembelajaran daring. Karena itu kalian harus tetap sehat dengan cara memakai masker, mencuci tangan ketika bepergian. Hari ini kita akan belajar dengan tujuan pembelajaran sistem pembagian kekuasaan negara Republik Indonesia. Nah, anak-anakku, pernahkah kalian mendengarkan kata ini? Kata kekuasaan. Apakah yang dimaksud dengan kekuasaan? Pernahkah kalian menguasai orang lain? Atau pernahkah kalian merasa dikuasai oleh orang lain? Nah, anak-anakku, hari ini kita belajar tentang apa pengertian dari kekuasaan. Kekuasaan secara sederhana adalah pengaruh seseorang terhadap orang lain untuk melakukan kehendaknya yang diperintahkannya. Contohnya, Mama menyuruh kamu untuk sesegera mungkin mengerjakan pekerjaan rumah tangga. Misalnya, mencuci piring atau mengepel rumah. Walaupun kalian tidak mau atau sedang malas-malasnya untuk bekerja, tetapi karena kalian di bawah kekuasaan orang tua, maka mau tidak mau kalian harus mengerjakan pekerjaan rumah tersebut. Nah, itulah yang disebut dengan kekuasaan. Kalian dipengaruhi oleh kekuatan orang lain, dipengaruhi oleh penindasan orang lain. Itu yang disebut dengan kekuasaan. Anak-anakku, John Locke membagi kekuasaan menjadi 3. Yang pertama, kekuasaan legislatif. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Nah, mari kita pelajari apa itu kekuasaan legislatif. Anak-anakku, kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Nah, di kekuasaan ini mereka punya kewajiban untuk membuat undang-undang atau peraturan. Dalam hal ini contoh realnya adalah DPR. Kekuasaan kedua yang dibagi oleh John Locke yaitu kekuasaan eksekutif. Kekuasaan eksekutif adalah kekuasaan untuk menjalankan undang-undang yang telah dibuat oleh lembaga legislatif. Di sini kekuasaan eksekutif juga mempunyai hak untuk mengadili setiap pelanggaran-pelanggaran terhadap undang-undang yang telah berlaku. Dan yang ketiga, kekuasaan federatif. Kekuasaan federatif adalah kekuasaan untuk menjalankan hubungannya dengan luar negeri. Nah, itulah 3 kekuasaan yang dibagi oleh John Locke. Apakah kalian bisa mengingat dengan benar kekuasaan yang dibagi oleh John Locke? Jika kalian sudah paham, mari kita lanjut dengan kekuasaan yang dibagi oleh Montesquieu. Anak-anakku, Montesquieu juga membagi kekuasaan yang hampir sama dengan John Locke, tetapi ada sedikit perbedaan. Yang pertama, kekuasaan yang pertama adalah kekuasaan legislatif. Kekuasaan legislatif adalah kekuasaan untuk membuat undang-undang. Jadi anak-anakku, setiap peraturan yang ada di Indonesia harusnya dibuat oleh badan legislatif. Dalam contoh realnya adalah DPR. Yang kedua, kekuasaan eksekutif. Eksekutif ini dicontohkan adalah orang-orang yang menjalankan peraturan yang sudah dibuat oleh lembaga legislatif, yaitu gubernur, wali kota, bupati. Semuanya itu menjalankan perundang-undangan dan peraturan yang sudah dibuat oleh badan legislatif. Dan yang ketiga adalah kekuasaan yudikatif. Yudikatif adalah kekuasaan
untuk mengadili setiap pelanggaran undang-undang. Nah, anak-anakku, 3 pembagian kekuasaan menurut Montesquieu yang kemudian disebut dengan trias politica. Itulah pembelajaran yang harus kita pelajari hari ini. Saya berharap kalian dapat menyimaknya dengan baik. Sampai jumpa dan salam sehat. Bye-bye.